Bab 956. Petugas itu ditanyai oleh Ye Changmin dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Dia tahu betul bahwa maksud bosnya adalah dia tidak akan menjamu tamu pagi ini, jadi dia tidak bisa membiarkan siapapun masuk sama sekali. Jadi dia buru-buru berkata, "Maaf, Nyonya, kami benar-benar tidak menerima tamu di pagi hari. Nona Ma sudah membuat reservasi terlebih dahulu, jadi saya minta maaf." Petik 2. Ye Changmin hampir marah. Bagi saya berkenan datang ke salon kecantikan kumuh seperti burung phoenix datang ke kandang ayam. Saya tidak menyangka kandang ayam tidak mengizinkan saya masuk. Dia segera berkata dengan marah, "Anda tidak mengizinkan saya masuk, bukan? Percaya atau tidak, Anda tidak perlu bekerja di toko ini lagi." Petugas itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga tahu bahwa pakaian Ye Changmin berbeda dari orang biasa. Jika dia benar-benar membuatnya marah, dia mungkin akan mendapat masalah. Jadi dia hanya bisa berkata dengan hormat, "Maaf, Bu, harap tunggu sebentar, saya akan meminta instruksi kepada bos kami." Ye Changmin melambaikan tangannya dengan jijik, "Cepat, kesabaran saya sangat terbatas." Petugas itu buru-buru berlari ke kantor bos. Bos sudah ada di kantornya, sedang mengemasi barang-barang berharga. Dia berencana membantu Xiao Hailong kali ini hari ini. Setelah mendapatkan 200.000 yuan dari Xiao Hailong, dia akan segera bersiap untuk melarikan diri dan mengosongkan semua toko malam ini. Dengan cara ini, ketika anggota toko datang besok, mereka akan menemukan kecantikan rumah sakit punya telah ditinggalkan. Ini juga merupakan rutinitas konsisten yang digunakan oleh sebagian besar pusat kebugaran dan salon kecantikan untuk mengoleskan minyak ke telapak kaki mereka ketika tidak ada yang siap, sehingga membuat semua anggota yang tertipu hingga mendapatkan kartu bernilai tersimpan menjadi lengah. Petugas memasuki kantor dan buru-buru berkata, "Bos, ada wanita lain di luar." Dia bersikeras untuk masuk. "Saya tidak bisa menghentikannya. Pergi dan lihat." Ketika bos mendengar ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, "Wanita macam apa? Bukankah Anda sudah memberitahunya bahwa Anda tidak akan menunggu pelanggan di pagi hari?" Petik 2. "Saya sudah bilang padanya." Petugas itu berkata dengan sedih, "Saya sudah bilang padanya beberapa kali, tapi dia bersikeras agar pelanggan itu menyebutkan namanya." "Ma masuk, kenapa dia tidak bisa masuk?" Bos tiba-tiba menjadi gugup, "Apakah Anda kenal orang yang bernama Ma?" "Saya tidak tahu." Bos berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku akan menanganinya dan melihat apa yang dia inginkan." "Apa yang kamu lakukan?" Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar kantor, sampai ke meja depan. Melihat Ye Changmin, bosnya juga menyadari bahwa wanita ini pasti memiliki latar belakang yang baik, dan dia merasa semakin gugup. Jadi dia buru-buru melangkah maju dan bertanya, "Nyonya, apa kebutuhan Anda?" Ye Changmin berkata dengan dingin, "Toko Anda buka, mengapa Anda tidak diizinkan masuk? Apa maksud Anda tidak menerima pelanggan di pagi hari?" Bos tertawa sinis dan buru-buru berkata, "Sejujurnya, kami memiliki pelanggan yang telah memesan kamar untuk perawatan lengkap di pagi hari, jadi tidak nyaman bagi kami untuk menjamu tamu. Mengapa Anda tidak datang? Selesai sore atau besok, dan saya akan mengatur teknisi terbaik untuk melayani Anda." Ye Changmin berkata dengan nada menghina, "Jangan lakukan ini dengan saya. Saya tidak datang ke tempat kumuh Anda untuk menghabiskan uang." Bos mengerutkan kening, "Jika kamu tidak datang untuk mengeluarkan uang, apa yang kamu lakukan di sini?" Ye Changmin berkata, "Saya di sini untuk menemui Malan, yang baru saja datang ke tempat Anda untuk menyusui. Ada yang ingin saya bicarakan dengannya secara pribadi." Ketika bos mendengar bahwa dia tidak di sini untuk konsumsi, wajahnya langsung menjadi gelap, dan dia berkata dengan sedih, "Jika Anda tidak di sini untuk konsumsi, silakan keluar. Anda harus mencari tempat untuk berbicara dengan seseorang. Saya tidak menyediakan layanan seperti itu." Ye Changmin mengedipkan mata pada pengawal itu, yang segera mengeluarkan uang tunai 50.000 yuan dari koper kecilnya. Menamparkannya di konter. Ketika bos melihat uang itu, sikapnya tiba-tiba menjadi tersanjung lagi, dan dia bertanya sambil tersenyum, "Nyonya, layanan seperti apa yang Anda ingin saya berikan kepada Anda?" Ye Changmin berkata dengan dingin, "Bahwa saya menemui Malan, saya ingin ngobrol dengan Malan secara pribadi. Tidak akan memakan waktu lama, paling lama setengah jam. Tidak ada yang boleh mengganggu Anda selama setengah jam ini. Jika Anda bisa melakukannya, 50.000 yuan ini akan menjadi hadiah Anda." "Saya mengerti."
Ketika bos mendengar ini, dia berpikir dalam hati, Xiao Hailong meminta saya untuk memberi Malan beberapa obat tidur. Setelah dia tertidur, Xiao Hailong diam-diam membawanya pergi. Sekarang, kakak perempuan tertua ini keluar di tengah jalan dan ingin untuk mengikuti Malan. Lan mengobrol selama setengah jam dan kemudian memberinya 50.000 yuan. Ini kedengarannya bagus. Selama dia meminta Xiao Hailong untuk menunggu setengah jam lagi, dan menunggu kakak perempuan tertua selesai mengobrol dengannya, Malan dan pergi sebelum memberikan obat tidur kepada Malan. Itu saja, memikirkan hal ini, dia langsung setuju sambil tersenyum. Mudah diucapkan, mudah diucapkan. Bukankah ini hanya setengah jam waktu pribadi? Tidak masalah, Nona Malan sedang mandi, silakan pergi ke ruang spa dan tunggu sebentar. Ye Changmin mengangguk. Dia mengangguk dan berkata kepada pengawal, ikuti saya. Hei, kata bos buru-buru, kami adalah klub khusus wanita. Para anggota berpakaian sangat santai di sini, dan terkadang bahkan tidak mengenakan pakaian. Layanan pribadi untuk anggota bahkan saya, bos, tidak dapat memasuki distrik. Anda tidak dapat membawa pria ini masuk. Ye Changmin tidak berpikir ada bahaya di salon kecantikan biasa, jadi dia berkata kepada pengawalnya, kamu di sini tunggu di luar. Pengawal itu mengangguk ringan. Keberadaan Ye Changmin hari ini tidak disengaja, dan tidak ada orang mencurigakan yang mengikutinya sepanjang jalan. Jadi dalam kasus ini, pada dasarnya tidak ada kemungkinan bahaya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan. Pengawal itu sedang menunggu di pintu, dan Ye Changmin berkata kepada bos, bisakah Anda menerima saya sekarang? Bos tersenyum dan buru-buru berkata, biarkan petugas kami menerima Anda, saya juga tidak bisa masuk. Oke, Ye Changmin mengangguk dan mengikuti petugas itu ke salon kecantikan. Salon kecantikan ini memiliki denah yang relatif dalam, di luar terdapat front desk dan lobi, kemudian melalui koridor terdapat tempat mandi, dan lebih dalam lagi terdapat ruang spa. Alasan mengapa ruangan spa ditempatkan pada titik terdalam terutama karena para tamu yang datang ke spa ingin benar-benar rileks dan sangat tahan terhadap kebisingan. Jika terlalu di luar dan dekat dengan jalan raya maka akan timbul getaran dan klakson orang yang lewat mobil akan menjadi sangat keras, jelas. Ye Changmin mengikuti petugas itu, berjalan melewati koridor yang dalam, dan sampai ke salah satu ruang spa. Petugas itu berkata kepadanya dengan hormat, halo, Nyonya, harap tunggu di sini sebentar. Saya akan membawa mes. Maka mari ketika dia keluar. Petik 2. Ye Changmin bersenandung dan mengeluarkan tas dari ransel Hermes edisi terbatasnya. Dia menyerahkan uang tunai 10.000 yuan dan memperingatkan, jangan beritahu Ma Lan bahwa saya menunggunya di sini, bawa saja dia masuk. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Petugas itu dengan senang hati mengambil 10.000 yuan dan berkata dengan penuh semangat, jangan khawatir, aku tidak akan memberitahumu. Ya, Ye Changmin mengangguk, kamu keluar dulu. Oke Bu. Setelah petugas keluar, Ye Changmin mengerutkan kening dan melihat lingkungan di dalam ruangan, merasakan sedikit jijik. Dia mengerutkan kening. Dia mengeluarkan cek yang telah dia tulis sejak lama dari tasnya. Jumlah cek itu adalah 1 miliar koin Yamuo, yang rencananya akan dia gunakan untuk menyuap Malan. Namun, semakin dia melihat lingkungan kelas B awal di salon kecantikan ini, semakin dia menghela nafas dalam hatinya, Malan ini akan pergi ke tempat seperti ini untuk melakukan spa. Dia pasti orang udik yang belum pernah melihatnya. Uang memberinya 1 miliar akan terlalu banyak. Terlalu banyak. Bab 957. Memikirkan hal ini, Ye Changmin memasukkan kembali cek miliaran dolar ke dompetnya. Dia merasa jika dia ingin menyuap wanita murahan seperti Malan, 1 miliar akan dimanfaatkan, dan 100 juta sudah cukup. Jadi dia mengeluarkan buku ceknya dan menulis cek sementara sebesar 100 juta. Dia berencana menggunakan cek 100 juta ini untuk merayu Malan dan membiarkannya pulang untuk memaksa putrinya menceraikan Ye Chen. Dengan cara ini, misinya ke kota Ling akan setengah selesai. Setelah menulis cek sebesar 100 juta, dia mengeluarkan syal sutra Hermes dari tasnya, meletakkannya di atas sofa, lalu duduk. Saat ini, Malan masih berendam dengan gembira di bak mandi. Sebenarnya dia sudah selesai mencuci, alasan kenapa dia masih berendam di dalamnya dan tidak mau keluar terutama karena dia merasa mandi kelopak susu seharusnya memiliki efek melembabkan yang baik pada kulit, jadi sebaiknya dia juga rendam di dalamnya sebentar lagi. Xiao Hailong dan Xiao Changqian, saat ini,
telah mengendarai sebuah van besar bersama beberapa anak muda sombong ke pintu belakang salon kecantikan. Xiao Hailong mengeluarkan ponselnya, menelepon bos, dan bertanya, "Bai Tua, bagaimana persiapannya? Apakah kamu sudah melumpuhkan Malan? Saya akan menunggu di pintu belakang." Petik 2. Bos berpikir dalam hati, saya belum selesai mendapatkan uang tambahan sebesar 50.000 yuan. Mengapa saya harus menunggu 50.000 yuan saya dikantongi dengan aman sebelum mengambil tindakan? Jadi, dia berkata kepada Xiao Hailong, "Hailong, mohon tunggu sebentar, itu Malan sedang mandi, ada noda tinta, tapi jangan khawatir, airnya sudah saya siapkan dengan bahan tambahan. Kalau dia selesai mandi, saya akan carikan kesempatan untuknya meminumnya. Tunggu saja dengan sabar sampai pemberitahuanku, begitu dia tertidur, aku akan meneleponmu, lalu kamu bisa masuk dan membawa seseorang bersamamu." Mendengar ini, Xiao Hailong segera tersenyum dan berkata, "Bai Tua, kamu lebih dapat diandalkan dalam melakukan sesuatu. Oke, sejak itu, dengan cara ini, saya akan menunggu sedikit lebih lama, dan Anda akan segera memberitahu saya jika sudah selesai." Petik 2. Oke, lihat saja, ... Malan berendam selama 10 menit lagi, dan merasakan bahwa kulit tubuhnya agak putih karena air, kemudian dengan enggan dia keluar dari bak mandi. Setelah dia keluar, dia segera membunyikan bel layanan, dan petugas yang sebelumnya menerimanya buru-buru masuk dengan handuk mandi bersih di tangannya. Dia membantu Malan membungkus handuk mandi di sekelilingnya dan bertanya dengan rajin, "Nyonya, apakah Anda perlu memakai pakaian dalam sekali pakai? Jika perlu, saya akan membantu Anda membukanya." Petik 2. Kemudian, dia menambahkan, "Semua teknisi dan layanan kami stafnya adalah semua wanita, jadi tidak masalah jika kamu tidak memakainya." Malan berpikir sejenak dan berkata, "Lebih baik aku memakainya. Lagi pula ini bukan pemandian, dan itu akan terlalu canggung, agar aku telanjang." Petugas itu mengangguk. Dia segera membongkar pakaian dalam sekali pakai dan membiarkannya memakainya, dan menyiapkan jubah mandi lagi untuknya. Setelah Malan mengenakan jubah mandi, dia membawanya ke ruang spa. Membuka pintu, staf layanan berkata kepada Malan, "Nyonya, silakan masuk." Malan mengangguk, dan ketika dia masuk, dia menemukan seorang wanita berpakaian cantik duduk di sofa di kamar, dan bertanya kepada orang itu dengan beberapa ketidakpuasan asisten toko, "Ini teknisi Anda. Bukankah dia terlalu mencolok dalam pakaian mewahnya? Banyak sekali hiasan di tubuhnya, membuatnya terlihat seperti manekin di toko perhiasan. Bagaimana jika saya tergores secara tidak sengaja?" Ye Changmin pasti sangat marah setelah mengatakan ini. Aku mengutuk dalam hatiku, "Dasar udik. Kamu benar-benar mengatakan bahwa aku mengenakan pakaian yang mencolok dan aku berlebihan." Petugas itu juga sangat malu saat ini, menatap Ye Changmin, tidak tahu bagaimana memperkenalkannya kepada Malan. Ye Changmin mengerutkan kening dan berkata kepada petugas dengan nada yang sangat arogan, "Oke, kamu bisa keluar dulu dan aku akan bicara dengannya." Petugas itu segera keluar dari kamar seolah-olah dia sedang diampuni, dan bahkan menutup pintu di belakangnya. Malan memandang Ye Changmin dengan waspada dan bertanya dengan suara dingin, "Hei, siapa kamu?" Ye Changmin berkata dengan ringan, "Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku." Malan segera meludah, "Bah, aku membawa di sini dasar jalan tua bau, kenapa kamu berpura-pura menjadi elang ekor besar bersamaku? Jika kamu memakai pakaian warna-warni, seperti Liga Nasional, dan membawa Hermes palsu, maka kamu bukan yang terbaik." Ye Changmin langsung berteriak dengan marah, "Apa katamu? Ini adalah mantel gaya runway yang disesuaikan untukku oleh desainer papan atas channel. Hermesku juga edisi terbatas teratas. Pakaian yang aku kenakan sendiri setidaknya bernilai 50 juta. Kata Malan dengan nada menghina, "Biarkan dia sendiri. Ibu berpura-pura bersikap keren padaku, mengira aku adalah anak dusun yang belum pernah melihat dunia. Hanya Hermesmu yang lusuh, dan ibunya berani mengatakan itu adalah edisi terbatas. Biar ku beritahu, akulah yang benar-benar membawa Hermes." Saat dia mengatakan itu, dia segera berganti pakaian dari di dalam loker. Dia mengeluarkan ransel Hermes yang dia masukkan ke dalamnya sebelum mandi, menggantungkannya di lengannya dan merentangkannya di depan dari Ye Changmin. Dia berkata dengan arogan, "Buka mata anjingmu dan biarkan aku melihat dengan jelas. Ini yang asli. Hermes sederhana dan elegan, apakah kamu mengerti?"
Petik 2. Ye Changmin melirik ke arah Hermes Malan dan langsung sangat marah sehingga dia tertawa terbahak-bahak. Melihat senyumannya, Malan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apa? Kamu tidak berani pamer saat melihat Hermes yang asli, kan? Petik 2. Ye Changmin menghela nafas dan mencibir, aku tahu apa artinya menjadi miskin, jadi kamu seperti ini kamu dipanggil Kiong Heng. Dia berkata dengan nada meremehkan, beraninya kamu memamerkan kekuatanmu di depanku ketika kamu membawa Hermes entry level paling dasar. Lalu, Ye Changmin segera mengambil Hermesnya dan mencibir, buka mata anjingmu dan biarkan aku melihat dengan jelas, aku bisa membelikanmu lebih dari 100 keping Hermes. Persetan, bagal tua, Malan berkata dengan sangat jijik, kamu bisa bahkan tidak membual tentang hal itu. Jika kamu tidak membayar pajak, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu? Kamu Hermes mendapat 10 juta. Ye Changmin mencibir, 15 juta. Malan mengerutkan bibirnya, saya tidak tahu. Dari mana wanita jalan tua sialan ini berasal? Jika kamu memotongnya dan menjualnya dengan harga 1 pon, kamu tidak akan bernilai 15 juta. Apakah kamu masih di sini berpura-pura keren dengan nenek mamu? Keluar dari sini sekarang juga, jangan tunda sepaku. Ketika Ye Changmin mendengar ini, dia menjadi marah. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia berharap bisa menamparkan wajah Malan segera dan memberi pelajaran pada anak udik yang tidak berpengalaman ini. Tapi kemudian saya memikirkannya, saya datang ke sini hari ini bukan untuk bersaing dengannya tentang Hermes siapa yang lebih mahal, saya masih ada urusan yang harus diselesaikan. Jadi, dia mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, baiklah Malan, aku tidak akan bicara omong kosong lagi padamu. Tidak ada gunanya, aku datang kepadamu kali ini untuk membuat kesepakatan denganmu. Bisnis. Malan, He mengerutkan kening, aku tidak ada hubungannya dengan pria Hermes palsu sepertimu, jadi keluarlah dari sini. Ye Changmin menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, sebaiknya dengarkan aku dulu, aku akan datang kepadamu kali ini, untuk satu tujuan, kamu kembali dan membiarkan putrimu menceraikan Marven. Jika kamu berjanji padaku, cek ini akan menjadi milikmu. Dengan itu, dia menyerahkan cek 100 juta kepada Malan dan berkata dengan sangat bangga, cek ini adalah bernilai 100 juta. Selama kamu berjanji padaku, kamu boleh mengambil uangnya dulu. Melihat ekspresi terkejut Malan, Ye Changmin mencibir lagi dan berkata dengan nada merendahkan, tapi Malan, tolong dengarkan aku. Karena kamu mengambil milikku uang, kamu harus melakukan apa yang aku minta. Kalau tidak, aku tidak hanya akan membuatmu mengeluarkan uang itu, tapi aku juga akan membuatmu membayar harga yang mahal. Bab 958. Malan menatap Ye Changmin dengan tercengang, dan berseru tak percaya, apa katamu, cek ini bernilai 100 juta. Melihat ekspresi terkejutnya, Ye Changmin mencibir dan berkata dengan sinis, lihat dirimu, kan? Kamu pernah melihat dunia, cek tunai dari bank bangsa-bangsa. Anda belum pernah melihatnya, bukan? Saya pikir orang-orang seperti Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat cek tunai sebesar itu dalam hidup ini. Keseluruhan Malan ekspresinya langsung berubah suram. Cuacanya tidak menentu. Ye Changmin mengira dia telah benar-benar mengejutkan Malan dan tersenyum puas. Dia mengambil cek itu di tangannya, mengepakkannya beberapa kali, dan berkata dengan senyum arogan, apakah kamu menginginkan cek ini? Jika kamu menginginkannya, dengarkan saja aku dan bujuk putrimu untuk meninggalkan Ye Chen. Petik 2. Ekspresi Malan tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Ye Changmin masih tidak mengerti mengapa ekspresi wanita ini berubah begitu cepat. Malan tiba-tiba mengulurkan tangannya, mengambil cek itu, melihatnya dengan hati-hati, lalu dengan marah merobek cek itu menjadi beberapa bagian. Ye Changmin tercengang. Dia melihat Malan merobek 100 juta ceknya menjadi serpihan kertas, dan segera berpikir, sepertinya aku telah meremehkan wanita jalan bernama Ma ini. 100 juta dia merobek cek itu sesuka hati. Sepertinya dia punya nafsu makan yang besar. Saat ini, Ye Changmin melihat Malan menatapnya dengan tatapan yang sangat marah, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, oke. 100 juta terlalu kecil untukmu. Ya, selama kamu patuhi aku dan biarkan putrimu dan Marven menjalani prosedur perceraian, aku bisa memberimu 200 juta. Setelah mengatakan itu, dia segera mengeluarkan buku cek dari tas Hermesnya dan mengeluarkan pulpennya. Head, berkata dengan dingin, kamu pikirkan baik-baik, jika kamu mau,
aku akan memberimu cek sekarang. Ketika Ye Changmin mengatakan ini, apa yang dia pikirkan di dalam hatinya adalah, kamu, Malan, hanyalah seorang lelaki tua dari kota kecil. Meskipun kamu tinggal di villa mewah kelas 1, kamu pasti bajingan yang belum pernah melihat uang besar. Jika 200 juta ditempatkan di depanmu, aku tidak yakin kamu akan menolak. Sama seperti dia sedang memikirkan ini, mata Ye Changmin tiba-tiba berbinar, dan detik berikutnya, ada rasa sakit yang menusuk di pipi kirinya. Ternyata Malan mengangkat tangannya dan menamparkan keras Ye Changmin. Ye Changmin belum pernah dipukuli seumur hidupnya. Dia tidak pernah bermimpi bahwa setelah hidup lebih dari 40 tahun, tamparan pertama yang dia terima dalam hidupnya adalah dari wanita jalan desa. Dia tiba-tiba merasakan ledakan kemarahan mengalir ke atas kepalanya. Menatap Malan, dia berteriak histeris, "Nama keluarga Kuma. Apakah kamu gila? Apakah kamu berani memukulku? Tahukah kamu siapa aku?" Begitu dia selesai berbicara, Malan datang dan menendangnya masuk dada, tendang dia langsung dari belakang sofa. Meskipun Ye Changmin bukan orang baik, dia juga seorang intelektual. Meskipun dia sombong dan menindas banyak orang sepanjang hidupnya, dia pada dasarnya tidak melakukan penindasan itu sendiri. Oleh karena itu, Malan tiba-tiba menyerangnya, dan dia sama sekali tidak dapat melawan. Melihat dia ditendang ke tanah oleh Malan, dia berjuang untuk bangun, dan mengutuk dengan rambut acak-acakan, "Malan, apakah kamu sakit? Aku memberimu uang, dan bahkan jika kamu tidak menginginkannya, Anda tidak perlu bertengkar denganku, kan?" Seorang pria menggunakan kata-kata, "Apakah kamu tidak memahami prinsip tidak mengambil tindakan?" Malan mengertakkan gigi dan mengutuk, "Apa sih pria yang berbicara tetapi tidak menerima tindakan? Karena kamu berani membodohiku dengan uang kertas yang dibakar untuk orang mati, kenapa aku tidak bisa mengalahkanmu? Dasar menyebalkan, aku tidak hanya akan mengalahkanmu hari ini, aku juga akan menyiksamu sampai mati." Ye Changmin hampir bingung saat ini. Dia berteriak histeris, "Apa yang kamu lakukan? Yang saya tulis kepada Anda adalah cek tunai dari Bank Internasional Tiongkok. Dengarkan dengan jelas, ini Bank Internasional Tiongkok. Bahkan jika Anda belum pernah melihat dunia, Anda setidaknya harus memiliki akal sehat dasar. Pergi, sialan kamu." Malan bergegas dengan marah dan duduk langsung di perut Ye Changmin. Dia membuka mulut besarnya ke kiri dan ke kanan dan menamparkan wajah Ye Changmin dengan keras. Sambil menamparkan, dia mengutuk, "Apakah kamu pikir aku bodoh? Aku pernah berhubungan seks denganmu sebelumnya. Beraninya kamu datang untuk menipuku setelah penipuan seperti itu." Petik 2. Pada saat ini, Malan memikirkan saat Xiao Changkun dirawat di rumah sakit, dia menginginkan cek untuk pembayaran sewa putrinya Xiao Churan. Setelah Ye Chen menyerahkan cek itu, dia ambil cek itu dan bayar tagihan rumah sakit. Di luar dugaan, nilai nominal cek tersebut ternyata 100 juta. Saat itu, kasir rumah sakit mengejeknya dan mengancam akan melaporkannya ke polisi. Pada akhirnya, dia kembali dengan marah untuk menyelesaikan masalah dengan Ye Chen, hanya untuk mengetahui bahwa Ye Chen telah membeli cek dari toko pemakaman dan berencana untuk membakarnya kepada orang tuanya yang telah meninggal. Oleh karena itu, Ye Changmin kini juga mengeluarkan cek senilai 100 juta, yang tampilannya hampir sama persis dengan cek Ye Chen senilai 100 juta saat itu. Dalam hal ini, tentu saja dia sangat marah. Terlebih lagi, yang lebih dibencinya adalah Ye Changmin sialan ini berulang kali menekankan bank bangsa-bangsa di hadapannya. Yang paling dibenci Malan dalam hidupnya adalah Bank of Nations. Karena baginya, pengalaman paling menyedihkan dalam hidupnya disebabkan oleh pemalsuan kartu emas hitam dari Bank of Nations. Kemudian, dia ditahan dan disiksa selama beberapa hari oleh Nyonya Xiao Weiwei, dan Zhang Gaifen yang sombong itu. Beberapa hari itu jelas merupakan lubang hitam dalam kehidupan Malan. Oleh karena itu, ketika dia melihat Ye Changmin tidak hanya menipunya dengan cek sebesar 100 juta yuan, tetapi juga berani mengeluh tentang bank bangsa-bangsa di sini, dia sudah sangat marah. Ye Changmin dipukul oleh Malan hingga merasa pusing dan mual. Setelah beberapa putaran, pipinya menjadi merah dan bengkak serta rasa sakit yang tak tertahankan. Meskipun dia berteriak, pengawalnya berada di luar gerbang saat ini dan tidak bisa mendengar gerakan jauh di dalam, jadi dia tidak bisa membantunya sama sekali.
Meskipun Ye Changmin dipukuli dengan sangat bingung, dia tahu betul bahwa mengeluarkan ponselnya dan membiarkan pengawal masuk untuk menyelamatkannya sudah menjadi fantasi, jadi dia tidak punya pilihan selain bertarung dengan Malan. Jadi, gila-gilaan, dia tiba-tiba mengulurkan tangan untuk menjambak rambut Malan. Setelah menjambak seikat rambut Malan, dia menariknya sekuat tenaga. Malan tidak menyangka gadis yang telah ditekan dan dipukuli olehnya ini tiba-tiba akan menyerang rambutnya. Tiba-tiba, dia merasakan gelombang rasa sakit yang hebat datang dari rambutnya. Rasa sakit itu membuatnya menjerit beberapa kali, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk memukul Ye Changmin dengan tangannya. Sambil melawan, dia memarahi, "Idiot bodoh, jika kamu berani menarik rambutku, aku akan bertarung denganmu." Tentu saja, Ye Changmin tidak mau kalah. Dengan sehelai rambut di tangannya, dia merobeknya dengan sekuat tenaga, kekuatannya dan langsung mencabut semua helai rambutnya, mencabut kepala Malan. Hal ini membuat Malan menutupi kepalanya kesakitan dan menjerit. Melihat ini sebagai kesempatan, Ye Changmin mendorong Malan ke tanah, lalu bergegas, menaiki perut Malan, dan menghadap wajahnya beberapa saat. "Pukul dengan keras, kamu bahkan berani memukulku, aku akan membunuhmu jalan." Ye Changmin sangat marah hingga dia menjadi gila. Jika dia diberi pisau, dia akan langsung membunuh Malan. Pada saat ini, pelayan di luar mendengar suara itu dan berlari dengan tergesa-gesa. Ketika dia membuka pintu dan melihat, dia terkejut. Jadi dia bergegas ke kamar bos, membuka pintu dan berkata dengan terengah-engah, "Bos, tidak oke." Lalu, kedua wanita itu sedang berkelahi di dalam kamar. Bab 959. Saat pemilik salon kecantikan mendengar kedua wanita itu bertengkar, dia merasa pusing. "Sial, bukankah kita berteman ngobrol? Kenapa kita masih bertengkar?" Petugas itu berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak tahu, pemukulannya sangat menyedihkan. Jika Anda tidak pergi dan melihat, seseorang akan mungkin mati." Brengsek, pemilik salon kecantikan itu gugup beberapa saat. Dia belum melarikan diri. Jika terjadi kesalahan saat ini dan penjaga keamanan dipanggil, dia akan mendapat masalah besar. Jadi dia bergegas untuk memeriksa situasinya. Sebelum dia sampai di sana, dia mendengar bahwa mereka dipukuli sampai mati di dalam. Malan berteriak melalui pintu, "Sial, jalan bau, aku tidak bisa menyembuhkan babi gemuk besar seperti Zhang Gaifen, jadi aku tidak bisa menyembuhkanmu." Ye Changmin jelas berada di atas angin, mengertakkan gigi, dan mengutuk, "Tunggu saja. Aku tidak akan mempermudahmu. Aku tidak akan membiarkanmu hidup untuk melihat matahari besok." Petik 2. Pah. Malan menamparkan wajah Ye Changmin lagi, "Mulut jelek itu, kamu masih berbicara denganku, bukan? Mari kita lihat apakah aku tidak merobek mulutmu." Pemilik salon kecantikan membuka pintu dan melihat-lihat, lalu ditakuti oleh dua wanita berlumuran darah di wajah mereka dan segera menutup pintu lagi. Dia bergumam dengan gugup, "Tidak. Jika ini terus berlanjut, seseorang akan terbunuh." Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia segera berlari ke pintu belakang. Ketika dia mendorong pintu hingga terbuka, dia melihat sebuah van diparkir terbalik di depan pintu, dengan pintu masuk bagasi di depannya, menghadap pintu belakang. Jadi dia bergegas ke kursi penumpang dan menepuknya. Xiao Hailong meletakkan jendela dan bertanya dengan penuh semangat, "Bai tua, apakah wanita jalang bau itu, Malan, pingsan?" Pemilik salon kecantikan berkata dengan marah, "Dia pingsan sekali. Ada berkelahi dengan seorang wanita di dalam. Jika pertarungan berlanjut, seseorang akan terbunuh. Masuk dan bawa orang itu pergi." Xiao Hailong bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi? Ada perkelahian? Dengan siapa kamu bertarung?" Kecantikan pemilik rumah sakit merasa sedikit bersalah, tetapi dia tidak menyebutkan apapun tentang fakta bahwa dia membayar uang untuk mengizinkan Ye Changmin masuk. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Saya tidak tahu siapa orang itu. Bawalah orang itu pergi cepat, kalau tidak semuanya akan berakhir jika terjadi sesuatu. Bukan hanya aku, jika kamu akan mati, kamu juga akan mati." Mendengar ini, Xiao Hailong segera keluar dari mobil bersama beberapa anak muda. Dipimpin oleh pemilik salon kecantikan, sekelompok orang mengerumuni pintu ruang spa. Sebelum mereka sempat membuka pintu, mereka mendengar ketukan di dalam. Xiao Hailong menendang pintu hingga terbuka dan melihat Malan menunggangi seorang wanita yang wajahnya berlumuran darah dan memukulinya dengan kejam. Dia segera berkata kepada beberapa orang di sekitarnya, "Itu wanita di atas, tangkap dia dan bawa dia ke mobil."
Malan berbalik dan menemukan bahwa itu adalah Xiao Hailong, dan segera berteriak dengan panik, "Xiao Hailong, apa yang ingin kamu lakukan?" Xiao Hailong tersenyum kejam dan berkata, "Bibi kedua, kamu telah menipu kami keluarga begitu lama, dan kamu masih ingin membunuhku. Ibu dikirim ke tambang batu bara hitam, sekarang saatnya membayar sejumlah harga." Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya, dan beberapa orang di sekitarnya segera bergegas mendekat dan mengikat naik Malan. Ye Changmin tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi ketika dia melihat seseorang menangkap wanita yang telah memukulinya, dia akhirnya menghela nafas lega dan mengumpat dengan marah, "Bu, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." "Hanya tunggu." Petik 2, kata Ye Changmin, lalu merogoh tas Hermes untuk mengeluarkan ponselnya. Melihat ini, Xiao Hailong buru-buru mengutuk, "Sialan, kamu masih ingin menelepon? Letakkan teleponnya. Jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Ye Changmin menatapnya dan berkata, "Masalah ini adalah antara Malan dan aku. Jangan khawatir tentang dendam pribadiku. Serahkan Malan padaku dan aku akan memberimu hadiah yang memuaskan." Xiao Hailong sangat marah. Dia berpikir dalam hati, apakah wanita ini mengira aku tidak punya otak? "Serahkan Malan padamu. Bagaimana keluarga kita bisa menjelaskannya kepada Tuan Wu? Selain itu, aku tidak peduli bagaimana kamu muncul di sini hari ini, karena kamu dan Malan kita bertarung bersama. Untuk menghindari masalah dengan penculikan Malan, aku hanya bisa membawamu pergi bersamaku." Jadi, dia mengabaikan Ye Changmin dan berkata langsung kepada orang-orang muda, bahwa wanita jalan tua ini bersama kami. "Ikat aku bangun dan bawa aku pergi." Ketika Ye Changmin mendengar ini, dia berteriak dengan marah, "Ikat aku. Apakah kamu tahu siapa aku?" Xiao Hailong berkata dengan jijik, "Aku tidak mau repot-repot mengetahui siapa kamu. Dari sekarang, kamu akan mengikuti ketika Malan pergi ke pabrik batu bata untuk memanggang batu bata bersama. Beritahu Malan siapa kamu." Setelah itu, dia berkata kepada orang-orang itu, "Hentikan mulut mereka." Ye Changmin berkata dengan histeris, "Kamu berani untuk menyentuhku? Aku adalah Ye Wu." Sebelum Ye Changmin dapat mengucapkan sisa kata-katanya, seseorang telah menutup mulutnya dengan handuk. Malan mengalami nasib yang sama. Setelah disumpal, Xiao Hailong segera berkata kepada mereka, "Cepat bawa orang ke dalam mobil." Beberapa orang segera membawa Malan dan Ye Changmin, berjalan keluar dari pintu belakang dengan cepat, dan menjejali dua dari mereka masuk kereta. Xiao Hailong berkata kepada pemilik salon kecantikan saat ini, "Lao Bai, saya menyarankan Anda untuk mengungsi lebih awal dan jangan buang waktu di sini." Pemilik salon kecantikan berkata, "Tidak, saya masih memiliki beberapa peralatan dan furnitur bekas menunggu untuk dibuang." "Itu ada di sana." Xiao Hailong bertanya kepadanya, "Berapa harga kain bekas kecil ini?" "Itu tidak berharga, tapi lebih baik karena ada begitu banyak barang. Anda bisa menjual kain itu seharga 10 atau setidaknya 20.000. Xiao Hailong buru-buru berkata, "Cepat. Berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menghabiskan 10.000 atau 20.000? Jika kamu akhirnya ingin melarikan diri hanya untuk sejumlah kecil uang ini, maka kamu akan kalah banyak. Jadi aku menyarankanmu pergi sekarang. Setelah aku pergi, kamu juga harus mengungsi melalui pintu belakang." Pemilik salon kecantikan berpikir dengan hati-hati, ya, wanita yang baru saja datang menemui Malan punya teman, tapi teman itu dia sedang menunggu di luar saat ini. Sekarang Xiao Hailong telah membawanya pergi. Pihak lain tidak bisa menunggu siapapun. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia pasti akan masuk untuk melihat apa yang terjadi. Bukankah itu menjadi masalah besar? Memikirkan hal ini, dia berkata, "Jantungku berdetak kencang. Lagi pula, aku mendapat 200.000 yuan dari Xiao Hailong dan 50.000 yuan lagi dari Ye Changmin. Itu sudah banyak uang. Jika saya tidak melarikan diri sekarang, jika saya tidak dapat melarikan diri, saya bahkan tidak akan menitikkan air mata penyesalan." Jadi, dia segera berkata kepada petugas, "Sampaikan salam kepada teknisi, kemasi barang-barang Anda dan berangkat dalam waktu 5 menit. Petugas itu buru-buru mengangguk, "Baik bos." Tak lama kemudian, van yang ditemukan Xiao Hailong sedang membawa penumpang. Malan dan Ye Changmin yang terikat segera meninggalkan pintu belakang salon kecantikan. Dalam beberapa menit, pemilik salon kecantikan
bersama petugas dan teknisinya, diam-diam menyelinap keluar dari pintu belakang dengan membawa tas bawaan besar dan kecil. Saat ini, pengawal Ye Changmin masih berdiri di samping Rolls-Royce di pinggir jalan, menunggu Ye Changmin keluar. Bagaimana dia tahu bahwa Ye Changmin akan diculik di salon kecantikan biasa ini? 20 menit berlalu dan Ye Changmin masih belum keluar. Pengawal itu mengeluarkan ponselnya dan berencana menelepon Ye Changmin untuk bertanya. Pada saat yang sama, van itu sedang melaju keluar kota. Xiao Hailong sedang duduk di kursi belakang dengan ekspresi bangga di wajahnya, dan Malan, yang diikat, terbaring di kakinya. Dia sengaja menginjak wajah Malan dengan kakinya dan mencibir, "Malan, aku tidak menyangka kamu juga akan mengalami hari ini." Malan terdiam dan hanya bisa terisak beberapa kali. Saat ini, di dalam tas Ye Changmin di sebelahnya, ponselnya tiba-tiba berdering. Bab 960. Nada dering ponsel Ye Changmin mengagetkan Xiao Hailong. Dia buru-buru merogoh tas Ye Changmin dan mengeluarkan ponsel. Saat dia melihat seseorang meneleponnya, dia segera mematikan ponselnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan melemparkannya kembali ke tas Ye Changmin. Meskipun Ye Changmin terisak beberapa saat, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengatasinya, dan dia merasa sangat menyesal karena ususnya membiru. Dia berpikir dalam hati, apakah saya tidak beruntung? Mengapa saya berbicara begitu banyak dengan Malan ini? Jika bukan karena dia, saya tidak akan diculik oleh orang-orang ini. Namun, saat ini, dia tidak lagi memiliki penyesalan masuk akal. Meskipun dia adalah putri sulung Tuan Ye, saat ini dia membuat dunia tidak responsif, dan bumi serta bumi tidak responsif. Pada saat yang sama, di pintu masuk Lizzie Beauty Salon, pengawal Ye Changmin mengetahui bahwa tuannya menolak menjawab panggilannya. Pikiran pertamanya adalah untuk tidak berpikir terlalu banyak. Bagaimanapun, dia tahu bahwa Ye Changmin ada di sini untuk berbicara dengan Malan hari ini. Mungkin dia berada pada saat kritis dalam negosiasi dan tidak nyaman untuk menjawab panggilannya. Namun, untuk memastikannya, dia menelepon Ye Changmin lagi. Tanpa diduga, saat dia menelepon panggilan ini, teleponnya dimatikan. Momen ini membuat pengawal Ye Changmin gugup. Dalam masyarakat saat ini, ponsel sangat penting bagi semua orang, sehingga ponsel Ye Changmin hampir tidak pernah mati di tengah hari. Dia segera menyadari sesuatu yang tidak biasa, jadi dia segera berkata kepada pengemudi, "Ikutlah dengan saya dan lihat." Pengemudi itu juga salah satu pengawal Ye Changmin. Dia segera keluar dari Rolls-Royce dan bersama para pengawalnya, yang sedari tadi menjaga mobil, bergegas menuju salon kecantikan. Begitu mereka memasuki salon kecantikan, keduanya menyadari ada yang tidak beres. Petugasnya tidak ada, dan bagian dalamnya agak berantakan, ada tanda-tanda terburu-buru browsing. Jadi mereka mencari kamar demi kamar sampai mereka menemukan ruang spa tempat Ye Changmin dan Malan bertengkar sebelumnya. Ketika mereka melihat kekacauan, darah dan seikat rambut di tanah di seluruh rumah, mereka berdua merasakan jantung mereka berdetak kencang, mereka saling memandang dan melihat keputusasaan dan keruntuhan di mata satu sama lain. Di atas sofa juga ada syal sutra peninggalan Ye Changmin. Terlihat dengan mudah dari adegan bahwa Ye Changmin telah diculik. Kedua pengawal itu tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Mereka diperintahkan untuk melindungi keselamatan pribadi Ye Changmin. Mereka seharusnya menggunakan hidup mereka sendiri untuk membela keselamatan Ye Changmin, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Ye Changmin diculik tepat di depan mata mereka. Salah satu dari mereka berkata dengan putus asa, "Sudah berakhir. Sudah berakhir sekarang. Kegagalan melindungi Tuhan adalah kejahatan besar." Petik 2. Orang lain juga sama putus asa dan putus asa. Ini tidak boleh dilakukan. Wanita tertua membuat keputusan sementara untuk datang hari ini. Bertemu dengan Malan itu, tidak mungkin untuk mengungkapkan keberadaannya sebelumnya, dan kami tidak diikuti oleh siapapun di sepanjang jalan. Siapa yang akan menyerangnya? Ini tidak masuk akal. Oh, kamu tidak peduli apakah dia masuk akal atau tidak. Ya, prioritas utama sekarang adalah menemukan wanita tertua dengan cepat. Ayo panggil Chen Zekai secepatnya. Kota Ling adalah wilayahnya, dan dia pasti memiliki metode yang lebih baik daripada kita. Itu masuk akal, pria itu berkata dan segera mengeluarkan tangannya. Saya menelepon Chen Zekai di ponsel saya. Chen Zekai saat ini berada di rumah sakit, mengunjungi karyawan yang mengalami keguguran karena Ye Changmin. Tendangan Ye Changmin tidak hanya mengusir anak pegawai perempuan tersebut,
tetapi juga menyebabkan pegawai perempuan tersebut mengalami pendarahan hebat. Untungnya, penyelamatan tepat waktu dan dia untuk sementara keluar dari bahaya. Chen Zekai merasa benci dan marah saat memikirkan kesombongan dan dominasi Ye Changmin, tapi sebagai pelayan keluarga Ye, dia tidak punya hak untuk menuding Ye Changmin. Oleh karena itu, dia hanya bisa menghibur karyawan wanitanya dan membiarkannya menjaga kesehatannya dengan tenang. Setelah keluar dari bangsal, Chen Zekai menghela nafas tepat ketika dia bertanya-tanya kapan Ye Changmin, bibinya, bisa pergi. Telepon tiba-tiba berdering. Peneleponnya adalah pengawal pribadi Ye Changmin. Zekai Chen menjawab telepon, "Halo, ini Zekai Chen." Orang di ujung telepon sangat gugup hingga dia hampir menangis, dan tersedak isak tangisnya. "Tuan Chen, sesuatu yang besar telah terjadi, Tuan Chen." Zekai Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" "Keributan sekali," pihak lain berkata dengan gemetar. "Chen, Tuan Chen, wanita tertua, dia telah diculik." Ada desas-desus di kepala Chen Zekai. "Apa maksudmu? Ye Changmin sebenarnya diculik di kota Ling. Siapa yang bahkan berani menculik orang-orang dari keluarga Ye?" Jadi, dia buru-buru berkata, "Jangan cemas dulu, ceritakan semuanya sebenarnya apa yang terjadi." Pihak lain buru-buru berkata, "Hari ini, wanita tertua ingin berbicara dengan seorang wanita bernama Malan tentang sesuatu, jadi kami akan menemani dia." Wanita tertua datang ke salon kecantikan dan bertemu dengan Malan itu. Tanpa diduga, mereka berdua menghilang di salon kecantikan, dan bahkan petugas dan pemilik salon kecantikan pun hilang. Saat berikutnya, dia langsung memikirkan Ye Chen. Dia tahu bahwa Ye Chen bertengkar hebat dengan Ye Changmin di Taman Langit, dan kedua belah pihak pasti sangat sulit diatur, jadi mungkin Ye Chen yang melakukannya. Jadi, dia buru-buru menelepon Ye Chen dan bertanya begitu dia bangun, "Tuan, di mana Anda?" Ye Chen berkata dengan tenang, "Saya di rumah, ada apa?" Chen Zekai berkata dengan gugup, "Tuan, apakah Anda mengirimmu bibiku telah diculik?" Ye Chen mengerutkan kening, "Tidak, aku bahkan tidak repot-repot melihatnya, mengapa aku mengikatnya?" "Kenapa? Dia diculik?" Chen Zekai terkejut, ini adalah bukan urusanmu, benarkah? Itu buruk, sesuatu yang besar akan terjadi sekarang." Ye Chen bertanya, "Apa yang terjadi?" Chen Zekai berseru, "Bibimu pergi ke salon kecantikan untuk mencari ibu mertuamu. Hukum mengatakan dia ingin berbicara dengan ibu mertuamu. Kami berbicara langsung, tetapi dia tiba-tiba menghilang di salon kecantikan dan menghilang tanpa jejak." Ye Chen terkejut dan buru-buru bertanya kepadanya, "Bagaimana dengan ibuku mertua?" "Dia menghilang juga. Tahukah kamu apa yang dia katakan kepada ibu mertuaku?" Yang paling ditakuti Ye Chen saat ini adalah Ye Changmin akan mengungkapkan identitasnya di depan Malan. Sekarang, keluarga Su adalah musuh yang harus dia singkirkan, dan keluarga Ye masih belum tahu apakah mereka musuh atau teman. Kemungkinan besar dua keluarga teratas Jin Chen adalah musuhnya. Jika identitasnya terungkap, dia akan memberi orang-orang di sekitarnya membawa banyak bahaya. Dia tidak siap memberitahu Xiao Churan identitasnya sampai masalah ini terselesaikan. Namun, jika Ye Changmin berterus terang kepada Malan, maka dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Chen Zekai juga mendengar bahwa Ye Chen sedikit gugup tentang masalah ini, dan buru-buru berkata, "Tuan, aku belum mengetahui situasi spesifiknya. Aku tahu apa yang dikatakan bibimu dan ibu mertuamu. Sekarang, mereka berdua telah diculik, prioritas utama adalah menemukan mereka terlebih dahulu." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Panggil Hongwu. Dia memiliki banyak orang di seluruh kota Ling dan memiliki banyak mata dan telinga. Kita seharusnya bisa mendapatkan petunjuk tentang hal semacam ini." Bersambung.